Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Cynthia akan berbagi tentang pemanfaatan PhD atau papan interaktif digital dan rumah pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ingin menggunakan PhD ini atau papan interaktif digital ini, nggak perlu takut rusak, nggak perlu takut kenapa-napa, karena ini dikasih sama Bapak Presiden kita untuk digunakan dan dimanfaatkan gitu. Jadi jangan merasa saya nggak berani karena takut rusak, nggak usah. Semua bisa memanfaatkan ini dengan baik gitu. Setelah menggunakan IFP ini atau papan interaktif digital ini, posisinya adalah mati seperti ini. Jadi harus memang shutdown, bukan standby. Kalaupun nanti dicabut ininya nih, dia nggak akan nyala gitu. Kayak gini nih contoh nih, ini kan memang mati. Dan kalau kita untuk menyalakannya seperti ini aja, berarti memang kayak menggunakan HP aja ya, atau tab itu sama aja gitu. Jadi ini papan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh pemerintah. Sini ada aplikasi-aplikasi yang memang sudah bawaan dari IFP ini gitu. Jadi harus berbagi tentang pemanfaatan IFP dan rumah pendidikan. Nah, di sini ada aplikasi papan tulis, mungkin sudah sering ya digunakan. Ini menggunakan pensilnya, ya kan? Misalkan nama saya, kan? Di sini ada hapusannya. Ya, di sini bisa menghapus. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah sering kan? Di sini lagi bisa ada pilihannya memasukkan apa? Misalkan memasukkan web, ternyata akan muncul di sini Google-nya. Misalkan gambar profesi, contoh ya. Ini bisa kita misalkan mau mencontohkan anak, tinggal kita ambil, terus kita tangkap layar. Kita sesuaikan di sini, ya kan, kita screenshot, jadi akan muncul di sini langsung. Jadi tidak perlu mendownloadnya, kita download balik lagi kita ke sini, nggak perlu. Jadi memang sudah ada di sini, memasukkan, ada foto, ada grafik, meja, catatan, dan papan tulis ganda. Mungkin papan tulis ganda udah sering nih, jadi ini bisa dibagi menjadi 2. Misalkan di sini bagiannya kelas B1 atau di sini kelas bagian B2. Nih, Bu, bisa digunakan dua-duanya nggak? Bisa, dia menulis secara dua-duanya. Ya, ini bisa menggunakan dua-duanya. Oke. Itu, Bu. Oh, berbagi layar. Mana? Nah, ini tadi saya udah spill sedikit. Bisa menggunakan PC, bisa menggunakan HP, dan bisa menggunakan colokan pakai USB di sini. Ya, itu sih. Ini kalau pakai ini dia harus download dulu aplikasinya sama dengan ini. Lalu nanti dia hubungkan dengan kabel atau wirelessnya. Di sini ada nih pengaturan. Di ininya harus diaktifkan. Nanti akan masuk ke dalam laptop tanpa pengaturan kabel. Itu sih. Yang kedua, ini ya, kalau PhD mah bu guru-guru sudah sering pakai ya. Saya hanya sedikit saja menggambarkannya. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu rumah pendidikan. Rumah pendidikan. Nah, ternyata rumah pendidikan itu isinya banyak loh, Bu. Siapa yang sudah pernah mengakses ini? Belum ya? Bukan hanya isinya ruang GTK, paling kita ngisinya ruang GTK ya, untuk pengelolaan kinerja ya. Apa aja sih, Bu, ruang GTK nih? Tentang pengelolaan kinerja kita, tentang pelatihan. Jadi Bapak Ibu nih, atau seleksi kepala sekolah bisa lewat dari sini, tentang refleksi kompetensi, pelatihan, sertifikasi, diklat. Nah, ini bisa lewat di sini. Pelatihan mandiri. Nih, isinya apa? Nah, ruang murid ini yang sering banget harus dipakai. Kenapa saya suka share tentang ruang murid? Banyak, Bu, di ruang murid. Jadi Ibu nggak usah cari games, nggak usah cari apa, di sini udah ada ini sumber pembelajarannya. Ada 3 di dalam sumber pembelajaran ini. Dan ini bisa untuk anak PAUD. Ada game interaktif, ada game
edukasi sama video. Contoh ya, yang interaktif. Ini kemarin udah saya coba untuk kelasnya Bu Ipah ya, kebetulan. Nah ini banyak materinya Bu. Jadi kalau yang kemarin ikut lomba media pembelajaran, ingat gak yang bikin aplikasi? Dia kan masuk ke sini. Nah, yang kemarin ikut lomba media, nah ini di sini masukkan. Contoh ya tentang keluarga dari itu. Ih, banyak pilihannya. Jadi kalau memang kehabisan ide, bisa aja di sini. Misalkan ini, dia bisa udah udah Halo teman-teman, ayo menggosok gigi. bikin bahan ajar, ibu bisa nih ngambil dari sini. Contoh ke Jenap, ternyata anaknya mau gitu ngerjain kayak gini. Apalagi kalau misalkan anak-anak yang di rumahnya suka main tab, game. Nih, cari aja yang PAUD. Mana PAUD? Klik yang PAUD. Nah, ini sebenarnya bukunya udah lengkap banget nih. Kita ngunduh-ngunduh bisa baca online. Padahal banyak materi, banyak kegiatan yang ada dalam buku ini. Kalau demikian dari saya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Terima kasih Bu Kiki, dengan materi tersebut saya jadi lebih mengenal rumah pendidikan.